Ini sekalian saya kan sampean sekalian duduk. Iya. Saya juga kan kebetulan mau mengadakan supervisi di kelas. Iya. Jadi kemungkinan apaan yang duduk di sini? Mungkin ada yang belum sampaikan dulu. Ini Pak, saya mau minta saran. Saran saya itu ada kesulitan mengajar tentang menerangkan itu Pak, menguraikan bangun dasar Pak. Oke. Ini waktunya pas sekali. Kebetulan juga saya kan lagi buat jadwal untuk supervisi ini kan di kelas. Jadi kebetulan ini kelas berapa? Kelas 2. Untuk diajarkan hari apa ya? Besok Besok jam berapa? jam pertama dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Kalian saya sampaikan juga ya Bu ya. Kalian mau supervisi ke kelas. Ini besok saya kan apa namanya mau menyampaikan dulu ke Ibu masalah regulasinya Pak Ibu ya. Jadi tadi Ibu menyampaikan tujuannya Ini apa kesulitan untuk mengajarkan. dalam menerangkan menguraikan bangun dasar Pak. Besok kan kalian mau supervisi itu Iya. kira-kira yang mana yang Ibu nanti akan saya nilai besok? Metode mengajari Dengan sama keaktifan siswa. siswanya. Jadi Ibu besok saya akan mulai aktifkan belajarnya siswa dengan Metodenya. ya metodenya Bu. Kira-kira yang Ibu miliki, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk menerangkan ini kira-kira? Kalau saya ya Pak ya, kalau menurut saya kan memang kesusahan untuk menguraikan ini. Nggak bisa Pak. Ini ada bangun dasar apa saja pada satu gambar itu nggak bisa. Jadi mungkin ya nanti saya itu bisa membuat media, satu media itu yang bermacam-macam itu apa? Bangun datar. Jadi nanti mungkin bisa saya bisa apa gambar tradisio ini itu dalam satu itu Pak. Jadi Ibu intinya pakai media pembelajaran gitu ya. Ya, Oke. Ini kan sudah di RPP-nya ada gambaran. ya, Dari skala 1 sampai ini desainnya Ibu. ya. Oh, Ini Pak, satu gambar ini nanti ada beberapa bangun datar yang bisa disampaikan nanti. dari skala 1 sampai 10 pemanfaatan media yang Ibu rancang ini sebagai kekuatan Ibu kira-kira di rentang yang mana? Berapa ya Pak ya? Iya, gimana? Kira-kira menurut Ibu. Ini sudah dicoba belum? Belum. Berarti Kalau ya mungkin bisa jadi kalau misalkan ini belum saya coba 60 gitu. oh 60 ya. Oke lah. Setelah Ibu nyoba ya, sudah dipakai menggunakan ini. Impactnya, signifikansinya kira-kira menurut gambaran itu efeknya tidak ada efek, apa ada perubahan atau ada gimana? Oh, kalau menurut saya Pak ya. Ya, Nah, kan kemarin ngajarnya hanya saya itu pakai gambar. Nah, mungkin dengan media ini nanti kayak efeknya itu pasti bisa mungkin bisa ya, lebih aktif gitu. ya, oke. Ini rencana Ibu mau pakai apa? Media ini dibuat pakai apa? Kalau kertas manila ya, Jadi yang besar. ya dibuat besar gitu. Ini strategi yang pertama dan ini. Ya, Strategi keduanya. mungkin ini setelah ini saya kan memberikan yang besar. Ya. Nah, nanti saya itu apa ya Pak ya, ngasih yang kecil. Oh yang kecil. Ya, yang kecil. Contohnya seperti ini Pak ya. Ini ada gambar seperti ini. Nah, nanti ini anak-anak bisa menggunting. Mungkin Pak ada seperti ini. Nah, ini kan ada bangun apa saja. Ini kan bisa ada bangun. Oh jadi anak-anak yang mendapatkan pengalaman langsung. Ya. Tekstual ya Bu ya. Ya. Itu Pak. Bismillah. Bagus sekali. Nah, itu medianya kayak gitu. Terus siapa yang menurut Ibu bisa mendukung
untuk menguatkan ibu, memotivasi ibu lah kira-kira untuk mendukung kesuksesan ini, berhasilan yang penerapan ini. Ya karena saya konsultasinya ke bapak ya pak. Ya, Ya mungkin bapak yang bisa bantu saya nantinya untuk pembelajaran ini. oke siap. Ya. Saya minta sarannya juga, minta dukungannya juga ini ke bapak. Jadi ibu sudah menemukan sendiri kan? Ya. Berarti tadi ibu yang sebelum ke saya itu bingung mau bagaimana, sekarang ibu sudah menjawab kebingungan ibu sendiri dengan menggunakan yang ibu konsep ini kan ya. Jadi ibu tidak perlu bertanya ke saya sudah, berarti kan ibu sudah menemukan jawabannya. Motivasi saya jadi buatlah sebenarnya bagaimana anak-anak memang secara pembelajaran itu bisa mendapatkan pengalaman langsung, kan itu tujuan pembelajaran. Jadi besok Ya. ibu bikin ini 1 apa 2 papan. 1 ya. Berarti ini bentuknya besar ya. Ya. Sekarang kesimpulannya ibu bagaimana dari yang sudah kita bicarakan? Ya, kesimpulannya saya nanti itu saya ingin mengajarkan materi ini menguraikan daun datar ini kepada anak-anak itu secara kontekstual ya. Ya. Sekarang setelah kita berdiskusi seperti ini, kira-kira penilaian ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan itu bagaimana? Apakah saya punya harapan besar Pak dengan metode ini atau bagaimana? Atau kan ini kan tujuannya sekalian ibu mengembangkan diri kan besok. Supervisi kan tujuannya untuk pengembangan. Jadi tujuan apa namanya? Penilaian ibu terhadap apa yang akan kita lakukan besok. Ya pasti Pak, pastinya setelah kita menggunakan ini, saya menggunakan ini, anak pasti mungkin bisa lebih aktif lagi, bisa gitu. Saya garis bawahi lagi ya Bu. Ya. Saya garis bawahi lagi. Jadi besok yang ingin ibu nilai di mana nih yang besok akan saya nilai? Yang lebih ingin saya perhatikan untuk kita kembangkan metodenya lah. Terus sama Mungkin dari keaktifan anak. oh Pak. Baik. Ya bisa menjawab ini, bisa menjawab nama-nama dan badannya gitu. Jadi besok dipersiapkan betul-betul apa yang akan diajarkan. Sekalian besok dah ya Pak. Sekalian besok, sekalian ibu kebetulan tanya minta saran bagaimana baiknya. Sekalian saya memang ini sedang merancang jadwalnya untuk apa namanya supervisi karena besok saya mau mulai dari kelas 1, tapi karena ibu apa namanya sudah duduk ke saya langsung, maka bapak saya ibu bilang dapat apa? Oke siap. Ya dah, begitu. Ada lagi yang ingin disampaikan ibu? Ada. Terima kasih. Jadi pembicaraan ini Ya. tidak ada yang mau disampaikan lebih lanjut atau masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Pak. Saya akan coba dulu. Coba dulu dibuat yang serapi mungkin ya. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Siap-siap besok dulu ya. Maaf ganggu ya Pak ya. Tidak apa-apa, silakan. Terima kasih Pak. Ya, ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, perhatikan. Yuk, perhatikan. Seperti hari Senin yang lalu, kita telah belajar tentang bangun datar, mengurai bangun datar. Masih ingat? Yang ada gambar, kemudian ada berapa gambar segitiga, ada berapa gambar segi empat. Masih ingat? Mengurai ya. Iya. Nah, kemudian di sini Buning mempunyai gambar beberapa gambar bangun datar. Ya, beberapa gambar
Tadi Firza ada 4. Sekarang siapa? Arif ada 3. Yang lain? Yuk. Yang Nuril ada berapa nih? Nuril. Ada berapa segitiga? 1, 2, 3. Sudah. Ada lagi? Ada 3 juga. Benar? Nah, salah. Ada 3, ada 4. Ada berapa ini? 5. Coba habis lagi mana? Ada 5. Coba. Yuk. Dilihat sini di gambarnya. Yuk, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Mana lagi? Mana tuh? Yuk. Ada satu lagi. Mana ya? Ya, satu lagi. Yuk, tunggu habis sini. Tunggu. Tinggal 1. Ayo. Yuk, 1, 2, 3, 4. Mana lagi? Yuk, lihat dengan teliti. Lihat dengan teliti. Ada berapa segitiga yang ada di gambar itu? Ya. Ada 3, ada 4. Segi 4 sayang. Susah ya? Ada berapa tadi? Tadi ada berapa? 5. Ada 3 tadi ya? Sekarang mau yang depan ada berapa? 4. Di sini ada 4. Yuk. Ya, dulu. Nah. Coba perhatikan dengan teliti sini. Ya. Lihat dengan teliti sini. Ada berapa ini? 1. Ya. Kemudian ini ada berapa? 2. Ini lagi berapa? 3. Ini lagi. Ini. 5. Ada berapa segitiga? Ada 5 segitiga. Ya.
Ya? Gimana? Ketahuan dah? Ya. Ada bangun datar apa saja di situ? Ada berapa bangun datar yang ada di situ? Iya. Sudah semua. Kasih pinjamin guntingnya itu.
mau dibuat apa? Sebenarnya itu yang guru kasih contoh. Ini terserah mau dijadikan apa yang kalian jawab dulu ya. Ya, terserah. Nanti, iya, kasih dulu. Iya. Sama.
lihat satu-satu. Pintar, pintar, anak hebat, anak hebat. Ya, bagus. Iya, sabar. Ya, duduk, duduk. Iya, pintar.
kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih untuk Ibu PP sudah hadir. Begini, yang kita hari ini akan membahas tentang apa yang Ibu lakukan sebenarnya. Iya. Saya kan diminta Ibu untuk observasi mengenai performance dan keaktifan siswanya Ibu, aktifan muridnya Ibu. Jadi kemarin Ibu kan datang sama saya dengan memberikan sebuah masalah, kemudian Ibu sendiri juga menjawab solusinya sendiri, menemukan sendiri solusinya. Sekarang tinggal kita bagaimana merefleksikan apa yang sudah Ibu lakukan kemarin. Iya. Setelah Ibu melaksanakan pembelajaran yang kemarin itu, bagaimana Bu Nuning menilai performa dalam kompetensi yang Ibu tanyakan berkaitan dengan performance dan keaktifan murid. Kan Ibu kan kemarin bilangnya susah Pak untuk buat murid menelaah tentang bangun datar itu. Terus gimana sekarang menurut Ibu perasaannya Ibu setelah melaksanakan praktek ini? Ya. Kemarin yang saya lakukan itu apa ya Pak? Membantu saya, sangat membantu saya. Iya. Dari anak yang tidak bisa menguraikan bangun datar, akhirnya dengan apa diagram itu ya, tangga, apa namanya itu Pak? Media itu, ya. Nah, dari berbagai macam gambar bangun datar itu setelah digunting-gunting, akhirnya anak sudah bisa menemukan, bisa tahu ini bangun ini, bisa menyebutkan satu-satu gitu Pak. Terus kemarin Ibu juga menilai performa Ibu pada saat penyampaian bagaimana? Lebih mudahkah atau lebih terarahkah? Karena kan pada saat itu Ibu belum punya gambar. Ya, sangat lebih mudah Pak. Lebih Jadi anak itu sudah mulai aktif. Oke. Ya aktif. Jadi tahu ya Pak ya. Ini bangun ini. Oh ya Bu, saya sudah tahu Bu ini. Jadi bisa. Setelah itu setelah digunting-gunting itu Pak, saya mencoba untuk membuat pola ini, coba dibuat pola ini jadi apa gitu. Akhirnya dari berbagai macam bangun datar itu disusun lagi, akhirnya anak sudah bisa menguraikan Pak, ini bangun ini Bu, ini bangun ini. Oke. Jadi Ibu sudah menilai performansnya Ibu sudah anggapannya maksimal begitu. Iya. Keaktifan muridnya juga sudah cukup berkembang gitu maksudnya. Iya. Yang bisa Ibu sampaikan seperti tadi itu kan saya sudah cukup puas Pak, aktif dengan murid. Yang membuat Ibu merasa demikian itu apa yang menjadi indikatornya? Saya puas Pak, apa yang menjadi indikatornya? Ya karena dukungan juga ya. Dukungan dia Ya, boleh. Dukungan dari Bapak, Ya. dari teman-teman juga. Saya kan selama ini kan bingung apa ya yang mau buat saya itu bisa anak itu langsung ngerti. Ternyata saya menyampaikan Bapak, saya mencoba untuk mencari solusi sendiri, akhirnya Jadi yang murid juga bisa bisa sesuai ya. dengan apa yang diingini. Iya. Jadi itu indikatornya. Kemudian boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin. Jadi yang kemarin saya melihat itu kan sudah melakukan semua sesinya sudah dilaksanakan, dari pembukaan, dari pelaksanaan isinya, kemudian berikutnya juga termasuk penilaian proses itu kan juga sudah dilaksanakan. Jadi yang ingin saya sampaikan dari apa yang saya lihat kemarin itu, saya mengamati pada saat pembelajaran melakukan pembelajaran kontekstual. Jadi anak-anak memang benar-benar mendapatkan pengalamannya secara langsung, begitu. Iya. Kemudian melakukan ice breaking itu memang dalam konteks pembelajaran sekarang untuk teknis mindfulness memang harus ada ice breaking. Jadi anak-anak itu harus hadir secara penuh. Jadi mindfulness itu untuk apa? Karena untuk mindfulness ketika sudah hadir secara penuh itu anak-anak diharapkan untuk ke taraf well-being. Jadi semua yang menjadi
keinginan mentalnya sudah terpenuhi begitu. Jadi ibu tadi melakukan executing, mana semangatmu? Anak-anak juga, ini semangatku sampai wah saya juga ikut ini anak kelas 3 seperti ini. Jadi kelas 2 seperti ini. Sudah kelas 2 juga bisa sesemangat itu gara-gara mungkin sosok ibu juga menjadi menjadi sosok yang diteladani. Kemudian itu sudah memenuhi atau melebihi standar yang sudah kita jadikan rujukan ini. Kemudian kontekstual yang ibu sampaikan itu sudah memberikan pengalaman yang secara aktual juga. Kemudian berkesan juga, bermakna juga. Jadi tujuan pendidikan kan seperti itu. Harus ada pengalamannya, harus ada maknanya, juga harus berkesan juga. Jadi anak-anak akan tekak kalau bahasa Maduranya. Kemudian membebaskan murid berkreasi. Anak-anak, coba setelah kalian potong jadikan bentuk lain. Dan itu sudah dilakukan oleh anak-anak. Itu menumbuhkan sebuah kreativitas, kemandirian dalam penilaian itu kan ya. Kreativitas, kemandirian, kemudian ibu juga membentuk kelompok untuk bekerja sama juga di sana ada elaborasi, kolaborasinya juga ada. Jadi intinya bangun datar yang ibu takutkan anak-anak tidak bisa memenuhi ekspektasi pada saat pembelajaran ini sudah melampaui itu ternyata. Juga kreativitas dan inovatifnya juga. Kenapa? Karena memang ibu membebaskan untuk membuat barang baru dari hal semacam itu. Menunjukkan perhatian ketika ada bu ini bagaimana, ibu sudah memberikan rasa empati ibu di situ. Itu pembelajaran itu ibu ada empati juga. Kemudian penugasan juga ibu juga menilai. Jadi anak-anak walaupun bekerjanya itu ada reward lah, langsung ibu nilai dalam proses penilaian, dalam proses juga menilai produk, nah begitu. Jadi intinya ibu kemarin itu sudah melaksanakan pembelajaran humanistik. Jadi semuanya ibu memberikan kesempatan yang sama, melakukan teknik-teknik metodenya juga mendapatkan yang sama. Jadi tinggal kreativitas, inovasinya anak-anak. Kemudian dari apa yang saya paparkan, pendapat ibu dengan yang saya paparkan barusan itu bagaimana? Apakah ibu menyetujui atau menyepakati, atau mungkin ibu ada tambahan, atau mungkin saya menilai agak berlebihan? Tapi tidak, bagi saya penilaian itu sudah objektif. Mungkin bagaimana menurut pendapat ibu dari penilaian saya? Ya makasih ya Pak ya, atas penilaiannya, makasih. Tapi ya bagi saya, menurut saya itu masih kurang puas Pak. Berarti kan ibu harus memaju lebih lagi ya. Siap. Jadi itu masih belum kurang puas dari penilaian saya. Jadi ibu bukan menjadikan ini sebuah masalah lagi, melainkan sebuah tantangan kan begitu. Jadi intinya ibu ingin meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik kan begitu. Namun demikian saya juga melihat ada yang harus dikembangkan ya ibu. Misalnya tadi pada saat penerapan pembelajaran yang metodenya berkelompok itu ya tidak ada penilaian yang namanya sosiometri sederhana. Jadi sosiometri itu maksudnya begini, antar teman itu harus menilai temannya juga aktif tidak pada saat bekerja kelompok. Itu namanya sosiometri. Boleh ibu pakai yang agak sedang atau boleh pakai yang sederhana saja. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, mungkin anak pada saat presentasi bukan memberikan kesempatan berpresentasi kemarin itu. Cuman anak-anak kan masih ya namanya baru ya, mungkin itu juga bisa diasah bu ya kemudiannya. Karena kemampuan berbicara itu juga masuk dalam materi literasi. Jadi kemampuan berbicara juga sekarang memang sangat dibutuhkan dan memang harus banyak vocabulary di situ. Berikutnya untuk pada saat presentasi itu jangan hanya satu orang yang maju. Itu membentuknya 3-3. Maka semuanya yang harus maju bertiga.
tiga-tiganya maju. Kenapa? Karena memang harus saling mengisi. Tapi kalau hanya satu orang, pada saat majang sendiri, menjelaskan sendiri, menjawab pun Kurang ya, Pak, ya. iya. Tapi tidak apa-apa, kita kan namanya belajar. Iya. Itu Pak, saya kurang puas Pak. Oke, siap. Ya, selain saya menilai apa yang menjadi kekuatan ibu, juga saya namanya observasi kan juga harus mencari kekurangan untuk dirubah. Kalau yang kuat kita lebih perkuat. Iya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kemudian rasa empati dari siswa. Ketika temannya ini gimana, kontrolnya seharusnya kan namanya misalnya kita berkelompok bertiga, ini gimana kan harusnya membantu. Jadi di sana juga ibu harus fokus untuk bagaimana mengajarkan empati antar siswa. Kita tidak tahu bukannya bu, parah, bukan seperti itu. Memang harus ditekankan bagaimana setiap individunya itu saling tolong menolong, membantu. Ya bu ya. Kalau kemarin kan sampai, udah aku nggak tahu sampai ada ungkapan seperti itu. Itu koreksi yang keberapa. Kemudian untuk instruksi kita ke ibu ini sekarang. Pada saat memberikan instruksi ibu kadang entah apa yang menjadi pikiran ibu, kadang ada yang kurang jelas permasalahan itu. Ibu ngasih, ini anak-anak, jadi anak-anak itu terlalu banyak bertanya, apa yang sudah ibu jelaskan, berarti ibu kurang jelas memberikan sebuah. Dan yang berikutnya, pertanyaan berikutnya untuk segalanya overall bagus ya. Overall bagus, cuman itu hanya koreksinya ada beberapa yang sudah ibu catat itu. Kemudian dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang ketika ibu juga merujuk dari penilaian saya yang sudah secara positif dan koreksi. Ini bukan negatif bu, ini hanya pengembangan. Jadi yang menjadi catatan ini bukan hal negatif, karena ibu sudah melaksanakan. Ini hanya perlu penambahan, perlu advance. Ini bukan hal negatif. Sekarang dari diskusi yang sudah kita lakukan, ibu terbayang nggak dengan yang sudah ibu catat dan apa yang sudah saya sampaikan sebagai penilaian objektif tadi? Gimana kira-kira? Terbayang untuk melakukan ininya? Oh iya. Jadi bagaimana? Untuk kedepannya, Ya. kedepannya ya saya pasti akan melakukan ini Pak. Oke. Apa yang jadi kekurangan saya juga siap untuk Berubah. ya. Sebenarnya itu bukan kekurangan. Bu. Iya Pak, saya tahu. Sebenarnya itu bukan kekurangan. Kita saling memotivasi saja. Kekurangan itu memang manusiawi. Cuman kalau kita menyadari sebuah kekurangan itu anggapannya merupakan tantangan lah, bukan kekurangan. Tuh. Jadi apa yang sudah kita jalankan itu akan menjadi pembelajaran dan pengalaman bagi kita bagaimana untuk melaksanakan pelayanan yang lebih prima kepada murid ke depan. Dan seperti itu. Yang berikutnya, bagaimana nanti ibu akan membuat refleksi secara pribadi, sampaikan sama saya juga akan membuat refleksi pribadi, saya akan pertemukan dengan omongannya ibu yang sudah dicatat, nanti akan kita bandingkan nih, bagian-bagian mana yang ada kesamaan, atau kalau memang kita sepakat bersama untuk masalah refleksi ini, maka kita akan kembangkan bersama-sama. Jadi belajarnya ibu, juga belajarnya saya. Di sini tidak ada yang superior bu. Mungkin ibu menilai saya lebih paham seperti itu, tidak. Kita sama-sama belajar untuk menciptakan bagaimana melayani murid seoptimal mungkin. Begitu. Jadi refleksi ibu nanti buat, saya juga akan membuat, kita bandingkan, kita jadikan satu yang mana nih yang bisa kita anggap menjadi poin penting untuk pembelajaran kita bersama. Begitu ya. Jadi nanti saya tunggu, saya juga akan buat setelah ini. Jadi apa yang saya kan supervisor. Jadi apa yang sudah ibu lakukan kemarin dari dari observasinya sampai pascanya ini, apa yang menjadi gambaran ibu datang membawa masalah, kemudian menemukan solusinya. Setelah menemukan solusi bersama, pada diobservasi ibu sudah mengeksekusi, jadi melakukan dalam bentuk sebagai aksi nyata lah. Saya juga membersamai di situ. Jadi ibu kan menyampaikan kemarin poin yang mana bu?
performan saya Pak dengan keaktifan siswa, dan itu sudah terpenuhi. Selain terpenuhi juga anggapan saya sudah melebihi ekspektasi. Kemudian ibu juga menjawab, saya kurang puas Pak, berarti ibu masih tertantang kan, berarti ada sisi positif dari pertemuan ini kan. Jadi itu juga apa yang menjadi semangat ibu juga kok sekarang menular ke saya ini seperti ini. Jadi saya ini juga berbuat, ibu bertanya sama saya, ibu punya semangat kok saya tidak, karena akan menjadi sebuah paradok. Nah, begitu. Jadi saya juga tertantang untuk bagaimana membuat sebuah inovasi-inovasi yang baru dari pernyataan ibu. Terima kasih banyak sudah menjadi pelajaran bagi saya. Mungkin ada yang saya ibu sampaikan lagi kaitannya seperti ini. Tidak ada sudah. Oke. Berarti kita sepakat ya akan membuat refleksi masing-masing. Kita akan jadikan pelajaran secara pribadi masing-masing. Ya, baik. Jadi tidak ada permasalahan, sudah. Jadi ibu sudah merasa puas dengan hal itu. Kedepannya bagaimana kita bersama-sama untuk saling sama-sama mengembangkan potensi kita. Karena sudah tidak ada lagi, saya cukup ya Bu ya. Terima kasih sudah mempercayakan kepada saya, dan juga terima kasih sudah menjadi inspirasi baru buat saya bagaimana cara mengembangkan keaktifan siswa. Terima kasih Bu Nuni. Iya, sama-sama Pak. Iya. Monggo, persilahkan. Begitu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Juga Iya. sama-sama Bu Nuni. Siap. Assalamualaikum Pak Alif. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sehat Pak? Alhamdulillah Ibu luar biasa. Ibu lihat. Oh sehat Pak. Kalau udah sehat kan saya tidak sampai sini. Alhamdulillah Ibu. Memang itu Bu. Oh gitu, alhamdulillah. Nggak nyerah ya Pak ya, kita sudah sampai di PI berapa Pak sekarang? PI 5. Iya sudah sampai PI 5. Sudah PI-nya sudah tinggal 1 kali Pak. PI. Apa Pak? Iya, PI-nya sampai PI 6. Kalau lokalnya sampai lokal 7. Ya, terima kasih Pak Alif sudah menyelesaikan semua tugas, mulai dari awal sampai kita sudah sampai di PI 5. Sudah tinggal setengah bulan lagi ya Pak ya, sudah berpanen ya Pak ya. Itu Bu. Terima kasih juga sebelumnya kepada Ibu sudah membersamai kami. Utamanya saya sudah membersamai sampai PI 5. Soalnya saya kan ruwet Bu dengan segala kegiatan yang dari BJP juga, dari birokrasi juga. Jadi terima kasih Bu selalu menjadi motivasi buat kami semua di kelas 130 gitu. Terima kasih Pak Alif. Kalau udah ada semangat dari Pak Alif sendiri nggak mungkin bisa Pak sampai sini. Ya, itu berarti karena memang semangatnya yang ada di dalam dirinya Pak Alif yang luar biasa. Kalau saya kan cuma hanya bisa mengarahkan gitu, hanya bisa memberi motivasi gitu saja. Masalah itu benar. Memang semuanya memang mulai dari diri benar. Cuman kan kita juga butuh sosok untuk penguat Bu. Kami beruntung di kelas 130 yang diampu Ibu itu untuk pemakannya luar biasa. Kemudian Ibu juga sebagai PP menunjukkan perhatian kepada kami yang sangat penuh, sehingga kami yang mau ogah-ogahan itu terlecut lagi semangatnya oleh Ibu. Terima kasih sekali. Oh, alhamdulillah. Saya ingin bertanya Pak, kita kan sudah tadi Bapak sudah melakukan kegiatan pasca Iya benar. Kira-kira apa yang perlu Pak Alif kembangkan dan yang perlu Pak Alif evaluasi dari kegiatan? Sebenarnya saya kan hal baru untuk saya. Apa yang sudah saya praktekkan tadi itu merupakan hal baru yang memang tidak pernah saya lakukan. Sebelumnya memang dilakukan, cuman tidak terstruktur dengan baik. Untuk tadi saya sudah berupaya bagaimana sesuai skema dan mekanisme yang sudah dijelaskan di modul. Hal yang menjadi perhatian saya yang harus dikembangkan itu tentang bagaimana saya lebih jeli lagi mengidentifikasi bagaimana memberikan sebuah pertanyaan berbobot memancing solusi sendiri dari yang contohnya Ibu Nuning tadi. Itu yang saya kurang kurang bisa membuat sebuah pertanyaan yang lebih mengimprove istilahnya, ataupun tidak mengimprove, mengadvance lah kemampuan beliau itu. Jadi untuk sementara fokus saya belajar bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot.
Kemudian yang ingin menjadi perkembangan saya berikutnya, lebih jeli lagi mengidentifikasi sebuah permasalahan sehingga solusi yang dihasilkan itu akan sangat berdampak kepada ya sebagai ya pada coachingnya juga, apalagi pada saya bagaimana nanti apa yang menjadi pelajaran coaching juga bisa memberikan saya sebuah pembelajaran gitu. Terima kasih. Berarti ini pertama kalinya kegiatan ini terstruktur ya Pak ya, Iya. mulai dari pras, observasi sampai pasca. Dan kebetulan kan Pak Alif menjadi PRT. Iya benar. Apa kegiatan ini yang sudah Pak Alif lakukan sama guru itu semua guru seperti ini Pak? Untuk sementara secara formal tidak, cuman untuk secara omong-omongan di luar, Pak saya seperti ini, iya. Cuman kalau terstrukturnya yang seperti modul seperti dulu nih itu tidak, hanya masukan. Tapi solusinya dapatnya berdua, tidak seperti murni dari seperti yang Bu Nuning dapat. Kalau beliau kan dapat sendiri. Kalau saya ngasihkan pancingan. Istilahnya saya memberikan bukaan itu sedikit. Masih dipancing Ya ya? benar. Kalau yang Bu Masih Nuning, menggunakan fasilitating ya? ya benar betul Teachingnya ya? betul ya. Nah, Betul ya. ya. Jadi saya harap nanti bisa di kegiatan ini bisa terus berlanjut ya Pak ya untuk semua guru. Jadi semua guru biar bisa belajar. Oh, menurut saya malah ini sesuatu pengetahuan yang penting bagi saya, Bu. Kenapa? Karena ya yang seperti Ibu sebutkan tadi, saya menjadi PLT pemimpin pembelajaran. Jadi otomatis suka tidak suka mau tidak mau apa yang menjadi seluruh kepala yang ada di sini adalah pikiran saya nanti. Mungkin ada yang bermasalah juga menjadi urusan saya. Apalagi dalam hal pembelajaran. Ini contohnya kita memberikan masalah di pembelajaran. Jadi ini menurut saya merupakan sebuah pengetahuan yang penting, Bu. Jadi memang harus saya kembangkan benar-benar. Alhamdulillah. Jadi nanti guru-gurunya kalau sudah ya duduk berdua seperti ini Pak kan tahu mana. Jadi tidak lanjutnya di refleksinya. Akhirnya nantinya untuk apa namanya di pengolahan kinerjanya itu memang benar-benar tahu. Nah, jadi yang diharapkan pemerintah kan seperti itu. Siap, Bu. Hal yang mendukung keberhasilan Pak Alif kegiatan ini seperti ini apa? Yang pertama yang jelas saya tidak mengingkari kalau Ibu secara jabatan sebagai pengawas itu banyak membantu saya dengan masukan-masukannya, termasuk kepada rekan-rekan guru. Juga sebagai PP dan saya sebagai GGB-nya, Ibu juga memberikan hal yang sama, penguatan, motivasi, bahkan sedikit-sedikit informasi tambahan bagaimana saya bisa lebih ekspresif lagi. Maksudnya dalam ekspresif ini bukan saya penjilatan, bukan lakukan celet itu. Maksud saya ekspresif itu bagaimana saya melihat sebuah gambaran masalah itu bukan sebagai masalah, melainkan sebuah tantangan. Bagaimana saya harus menyelesaikan itu bukan berwin-win solution, tapi yang seperti saya bilang nobody's tidak ada yang terluka, kemenangan itu milik bersama. No one's injury, brilliant victory itu maksud saya. Jadi kalau 50-50, kalau misalnya yang disebutkan dengan win-win solution itu draw, Bu, bagi saya. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi tidak ada solusi menurut saya seperti itu. Ambil kalau di bahasa Indonesia ambil aman, berarti ambil aman. Gitu. Sangat luar biasa. Berarti kalau menurut Alif itu tidak ada win-win solusi ya. Yang ada itu kebersamaan ya Pak ya. Benar. Jadi yang apa yang sudah diputuskan bersama itu sudah hasil kesepakatan ya Pak ya. Benar. Bukan hanya dari satu pihak gitu ya Pak ya. Siap. Alhamdulillah. Luar biasa.